warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ada satu lagu untuk mengawali doa. Contohin ya. Tepuk jari satu tutut, tepuk jari dua wawa, tepuk jari tiga gagah, tepuk jari empat patah, tepuk jari lima mam, bertepuk semua, duduk yang manis, mari kita berdoa. Ayo coba bareng-bareng, 1, 2, 3. Tepuk jari satu tutut, tepuk jari dua wawa, tepuk jari tiga gagah, tepuk jari empat patah, tepuk jari lima mama, bertepuk semua, duduk yang manis, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Alhamdulillah. Baik, Ibu akan memeriksa kehadiran hari ini. Adita Sekar Mulyani, Anissa Khairatul Umar, Triyoga Prasetyo hadir. Oke, masuk semua ya hari ini. Baik, sebelum pembelajaran Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, siswa mampu mengikuti kegiatan menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat memahami ketentuan sholat jamak dan qashar dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan praktek, siswa dapat mempraktekkan tata cara sholat jamak dan qashar dengan tepat. Adapun kegiatan pada pagi hari ini, yang pertama kalian akan Ibu jelaskan tentang pengertian. Yang kedua, hukum dari sholat qashar dan jamak. Terus yang terakhir, praktik atau membacakan cara praktek sholatnya. Pembelajaran sebelumnya tentang apa? Ada yang bisa dijawab? Yuk, yoga apa? Tentang sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Gak ada yang tahu ya. Sholat sunnah rawatib itu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Apa aja sih hikmah yang didapatkan dari sholat sunnah rawatib? Tidak tahu? Sudah lupa ya? Ya. Hikmah yang pertama yaitu menyempurnakan pahala sholat fardu. Yang kedua, dapat menghapus dosa yang telah kita lakukan. Yang ketiga, mencegah perbuatan yang buruk.
Dan yang keempat, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang kelima, mendapatkan rahmat dari Allah. Dan yang terakhir, jika kita mengerjakannya sebanyak 12 rakaat dalam sehari, maka akan dibangunkan rumah di surga. Baik, hari ini materinya tentang apa? Sholat jamak. Sholat jamak itu termasuk materi mudahnya melakukan sholat dalam perjalanan jauh. Baik, pembelajaran hari ini tentang sholat jamak. Ibu kasih waktu untuk membaca terlebih dahulu selama 3 menit tentang sholat jamak dan sholat qashar. Coba dibaca dulu. Baik, waktu membacanya sudah habis. Sekarang siapa yang tahu pengertian dari sholat jamak? Baik, Dita, apa itu sholat jamak? Sholat jamak adalah sholat yang digabungkan, maksudnya menggabungkan 2 sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu. Betul. Nah, pengertian sholat jamak yang disebutkan sama kita tadi sudah betul. Sholat jamak dilakukan dalam perjalanan jauh karena kita tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat fardu. Jadi kita bisa melaksanakannya dengan sholat jamak. Misalnya menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar yang dikerjakan pada waktu zuhur ataupun waktu asar. Atau bisa saja menggabungkan sholat maghrib dan sholat isya, tetapi dikerjakannya boleh waktu maghrib atau waktu sholat isya. Sholat maghrib itu tidak bisa disingkat ya sholatnya. Jika sholat maghrib 3 rakaat, ya sudah 3 rakaat itu. Di sini ada yang tahu hukum mengerjakan sholat jamak? Siapa tahu? Hukum melaksanakan atau mengerjakan sholat jamak. Saya. Ya, apa Dita? Hukum mengerjakan sholat jamak adalah mubah, boleh bagi orang-orang yang memenuhi syarat. Betul. Sholat jamak hukumnya diperbolehkan atau mubah. Oke, buka halaman selanjutnya. Di situ sudah dijelaskan sholat jamak boleh dilaksanakan karena ada syarat ketentuannya, yaitu salah satu dari kedua alasan atau halangannya, yaitu yang pertama dalam perjalanan jauh yang minimal 81 km. Yang kedua, dalam keadaan yang sangat ketakutan atau khawatir, misalnya dalam perang atau sakit, ada hujan lebat, ada angin topan dan bencana alam. Sholat jamak dibagi menjadi 2, yaitu jamak takdim sama jamak takhir. Jamak takdim atau jamak yang didahulukan itu menjamak 2 sholat yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. Yang kedua, jamak takhir atau jamak yang diakhirkan. Apa itu jamak takhir? Nggak tahu? Di situ sudah diterangkan atau sudah tertera. Jamak takhir atau jamak yang diakhirkan itu kebalikan dari jamak takdim. Kalau jamak takdim kan dilaksanakan didahulukan, maksudnya sholatnya didahulukan, waktunya itu dahulu. Misal sholat
duhur sama asar, berarti sholatnya di waktu sholat duhur. Kalau misalnya jamak takhir ini kan jamak yang diakhirkan, yaitu menjamak dua sholat, contohnya duhur sama asar tadi ya, itu dilaksanakan pada sholat waktu sholat asar. Sholat qashar adalah sholat yang dipendekkan atau diringkas. Apa itu sholat qashar? Sholat qashar adalah sholat yang dipendekkan, diringkas, yaitu melakukan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi sholat qashar itu artinya meringkas waktu sholat. Misalnya kita melaksanakan sholat duhur, mau diqashar menjadi 2 rakaat. Sholat fardu boleh diringkas, yaitu yang sholatnya berjumlah 4 rakaat. Apa aja sholat yang berjumlah 4 rakaat? Betul, duhur, asar, dan isya. Hukum melaksanakan sholat qashar. Diperbolehkan jika sholat terpenuhi. Betul. Ayo buka halaman selanjutnya lagi. Adapun sholat qashar boleh dilaksanakan karena salah satu atau 2 hal, sama seperti sholat apa tadi? Yang pertama Jamak. Ketentuannya sama, yaitu dalam perjalanan jauh yang minimal 81 km atau dalam perjalanannya tersebut tidak bertujuan untuk ke dalam maksiat atau yang lain sebagainya yang dilarang. Terus yang kedua, dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir. Baik, di sini Ibu akan menampilkan satu video tentang sholat qashar. bersama sholat asar dengan jamaah takhir diringkas karena Allah Ta'ala Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallah bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillahi fatharas samawati wal ardh. Baik, setelah melihat video yang udah Ibu kasih tadi, sekarang coba kalian nanti Ibu tunjuk membaca niat dari sholat takdim. Ayo coba Anissa baca niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin jam'an taqdima ma'a asri fardhu lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat zuhur 4 rakaat digabungkan dengan sholat asar dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Anissa. Selanjutnya niat sholat jamak takhir. Yoga, coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri salasa raka'atan jam'at takhir
Allah. Artinya Saya niat sholat maghrib 3 rakaat digabungkan dengan sholat isya dengan jamak takhir karena Allah Ta'ala. baik, terima kasih Yoga. Tepuk tangan buat Yoga. Sekarang niat dari sholat qashar. Coba kita bacakan. Sholli fardhu dhuhri raka'ataini Lillahi ta'ala. artinya saya berniat sholat zuhur 2 rakaat di pasar karena Allah Ta'ala. oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Dita. Oke, setelah tadi membacakan niat atau kalian melafalkan niat, sekarang coba kalian apa itu namanya, mempraktekkan atau membacakan tata cara mengerjakan sholat jamak. Yang pertama sholat jamak takdim. Coba Anissa, tadi kan sudah membacakan niatnya. Sekarang tata caranya gimana? Cara melaksanakan sholat jamak takdim, misalnya sholat zuhur dengan asar. Sholat zuhur dahulu 4 rakaat, kemudian sholat asar 4 rakaat dilaksanakan pada waktu zuhur. Tata caranya gimana? Yang pertama, Berniat sholat zuhur dengan jamak takdim bila dilafalkan yaitu berikan sudah niatnya. Terus yang kedua, melakukan. takbiratul ihram. Yang ketiga, Sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa. yang keempat, Salam. terus Berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua asar. Jika dilafalkan sebagai berikut. Usolli fardhul asri arba'a rakaat jam'at taqdima ma'al duhri fardhul lillahi ta'ala. Artinya saya niat sholat asar 4 rakaat digabungkan dengan sholat zuhur dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. yang keenam, Takbiratul ihram. yang ketujuh, Sholat asar 4 rakaat seperti biasa. yang kedelapan, Salam. Setelah salam pada sholat yang pertama harus langsung berdiri, tidak boleh diselingi perbuatan atau perkataan, misalnya zikir, berdoa, bercakap-cakap dan lain-lain. oke, baik. Yang salam itu misal kita setelah salam pada sholat pertama tadi waktu zuhur, terus kita bicara atau kita melakukan zikir, itu tidak boleh, itu batal. Kita harus langsung melaksanakannya lagi, sholat lagi. Oke, yang sekarang tata cara sholat jamak takhir. Coba Yoga sebutkan bagaimana sih tata caranya melaksanakannya. Sholat maghrib dengan isya boleh sholat maghrib dulu 3 rakaat kemudian sholat isya 4 rakaat kemudian sholat isya. Caranya sebagai berikut. Takbiratul ihram. Sholat maghrib 3 rakaat seperti biasa. Salam. Berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua. Ya, dilaksanakan sholat yang berikut. Terus yang keenam, salam. Oke, caranya hampir sama ya. Terus sekarang cara mengerjakan sholat qashar. Coba Dita. Berniat sholat dengan cara qashar jika dilafalkan sebagai berikut. Jadi kan sudah niatnya. Terus yang kedua, apa lagi? Takbiratul ihram. Terus yang Sholat 2 rakaat. Terus yang terakhir, salam. Kalau sholat qashar itu kan disingkat, jadi duhurnya menjadi 2 rakaat dan asar
juga menjadi 2 rakaat. Adapun cara menjamak sekaligus mengqashar yaitu menggabungkan antara dua sholat fardu dalam satu waktu sekaligus meringkas atau mengqasharkan rakaatnya. Hukum dan syaratnya sama dengan sholat jamak dan sholat qashar sebelumnya. Sholat jamak dilakukan secara takdim maupun takhir. Misalnya sholat zuhur dan asyar. Caranya itu berniat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga sholat zuhur 2 rakaat. Yang keempat salam. Yang kelima berdiri lagi dan niat sholat asar. Dan ke berapa ini ayo? Ke-6 takbiratul ihram. Dan yang terakhir sholat asar 2 rakaat. Oke, pembelajaran hari ini kan tentang sholat jamak, sholat qashar, sama menjamak sekaligus mengqashar. Apakah kalian pernah waktu kalian melakukan perjalanan jauh kalian menggabungkan atau meringkas sholat fardu? Ya, nggak pernah. Oke, lain kali semisal kita dalam perjalanan jauh kita tidak boleh melupakan sholat fardu atau sholat wajib. Jadi kita bisa menjamaknya ataupun mengqasharnya. Inti dari pembelajaran hari ini yang pertama kita belajar sholat jamak. Apa aja sholat jamak tadi? Jamak takdim sama jamak takbir. Terus ada sholat qashar dan yang terakhir ada menjamak dan sekaligus mengqashar. Sholat jamak itu sholat yang digabungkan. Kalau sholat qashar sholat yang diringkas. Ketentuan dari sholat qashar dan sholat jamak itu dilakukan dalam perjalanan jauh yang minimal 81 km dan kita dalam keadaan sedang khawatir atau sedang sakit, dalam perang ataupun terkena bencana alam. Cukup sekian materi hari ini tentang mudahnya sholat dalam perjalanan. Di sini Ibu akan memberi kalian penugasan atau tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah. Coba kalian buka halaman 32. Di situ ada soal. Nanti kalian kerjakan di rumah sebagai PR. Mari kita membacakan hamdalah dan doa akhir belajar. Coba tangannya diangkat. Mari kita baca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.